Jadi kita udah kedatangan Mbak Wuca. Ayo dong, tepuk tangan dong. Jauh loh nih. Tadi Mbak Wuca dari Jogja ya Mbak berarti? Oke, aku izin menyampaikan sedikit tentang Mbak Wuca sambil nanti Mbak Wuca menceritakan sendiri tentang dirinya. Jadi nama lengkapnya Mbak Uca Wulandari. Beliau menyelesaikan studi film dan televisi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan studi Magister Ilmu Budaya jurusan Antropologi di Universitas Gadjah Mada. Mbak Uca ini melalui film dan sebagai peneliti, beliau juga menyuarakan isu dan juga peran anak atau remaja perempuan, juga perubahan iklim. Dan Mbak Uca juga terpilih dalam program SIMI HIRMI yang didanai oleh DFATS Australian Awards Fellowship di Australia. Film pendek dokumenter Muslimah karya Mbak Uca memenangkan Best Film in Youth and Collaboration kategori di Rilusin Film Festival 2018 dan diputar di berbagai ruang pemutaran. Mbak Uca juga tergabung dalam Yayasan Kampung Halaman yang berfokus pada pemberdayaan dan isu remaja sebagai fasilitator lepas. Mbak Uca juga mendirikan www.semaya.id, sebuah perusahaan yang mengeksplorasi metode riset dengan medium audiovisual dan berfokus pada isu sosial budaya. Dan terakhir, baru-baru saja menyelesaikan studinya untuk membuat film dokumenter dengan judul Pasukan Gagal Tobat. Sebuah film dengan pendekatan riset visual antropologi digunakan sebagai eksplorasi riset dan metode pembuatan dalam tesisnya. Jadi ini untuk keperluan tesis gitu Mbak tadinya. Oke. Dan gagasan ini mengikuti program workshop dari IDOC Labs dan saat ini juga sedang mengajar sebagai dosen di UKDW jurusan Digital Humanities. Dan yang baru-baru ini saya ketahui Mbak Wuca ini juga terlibat ke dalam proyek 20 tahun Histeria, di mana Mbak Wuca dan tim memproduksi film untuk Histeria. Begitu ya Mbak? Oh, ini nanti jadi talent in frame katanya. Oke, tadi singkat tentang Mbak Wuca, mungkin teman-teman silahkan berkenalan karena mungkin ada yang tertarik dengan bagaimana Mbak Wuca mengolah visual, kemudian membuatnya dalam bentuk film dan sebagainya. Silahkan belajar teman-teman. Mbak Wuca dipersilahkan untuk berkenalan dengan. Halo, selamat malam. Masih on. Kalau tak aja, udah ya kalau kenalannya udah mungkin nanti kita sambil ngalir aja. Ya nggak apa-apa ya. Terus sambil nonton film, jadi kalau cemilannya masih banyak tolong dikeluarkan. Nyari posisi yang enak buat teman-teman. Jadi kita mau perkenalkan lagi, nama saya Wuca Wulandari, darinya dipisah sebenarnya. Nggak tahu itu kalau di Sulawesi, kalau di sini kan dari itu bidadari ya, kalau di Jawa ya. Ya kalau di Kalimantan, di Sulawesi itu kayak dia nggak tahu ya kenapa di keluargaku itu kayak nama dari itu dipisah beda sama di Jawa. Maknanya belum tahu, ntar aku telusuri deh. Ya visual etnografi awalnya mungkin aku belajarnya otodidak. Jadi basically dari SMA aku suka film, terus nonton SMP udah tertarik sama audiovisual sama komik sih. Mungkin kalau ditanya awalnya gimana suka film tuh mungkin waktu kecil suka komik. Jadi suka baca komik frame by frame, dari situ aku kayak oh sudutnya tuh kayak gini ya. Ya menikmati banget segala bentuk visual di komik. Mungkin kalau di buku-buku autobiografi tentang seniman atau tentang penemu-penemu itu kan biasanya ada buku komiknya ya. Nah dari situ aku suka bercerita lewat komik sampai waktu SMP mulai bikin sendiri gitu komiknya, garis-garis sendiri, gambar sendiri, tapi tahu diri ternyata gambarku tuh kurang bagus gitu drawingku. Terus
SMA kelas 1 mulai suka film, mulai produksi film, terus bareng komunitas namanya Gambar Gerak. Terus aku ke Jogja waktu SMA, semacam kayak youth camp gitu. Terus ketemulah dengan Yayasan Kampung Halaman, tempat saya sampai sekarang masih jadi periset dan fasilitator. Terus di Kampung Halaman itu saya ketemu lagi lah banyak teman-teman yang ternyata mediumnya nggak cuman film, ada yang sastra, ada yang komik, ada yang udah bikin tulisan. Waktu itu ada teman saya, dia suka bikin blog, tulisannya tuh judulnya Menggugat UN tahun 2009, tapi dibentuk dalam cerita komik gitu dan diterbitkan. Dan itu yang merealisasikan kenapa sekarang UN dilarang, karena temanku itu waktu itu sempat viral dan masuk di Kompas. Nah itu bentuk-bentuk bercerita ya. Dari SMA itu akhirnya aku paham, oh ternyata medium bercerita itu banyak gitu. Dan etnografi mempertemukanku lewat komunitas. Ada Kampung Halaman, ada mungkin WWF, ada komunitas-komunitas yang sempat saya temui di berbagai daerah di Indonesia. Karena mungkin saya cukup beruntung ya, waktu itu dari 2011 udah bisa keliling di beberapa tempat untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat gitu. Nah tapi saya kuliahnya S1-nya film di ISI Yogyakarta waktu itu. Jadi kayak belajar film tapi juga belajar riset lewat masuk di komunitas-komunitas, dan masuknya lewat apa ya, waktu itu kan nggak ngerti ya, karena kan teori film dengan teori mungkin sosiologi atau humaniora itu kan beda. Kalau di film mungkin kita diajarin metode penelitian iya, tapi itu dasar banget. Kita diajarin filsafat iya, tapi itu juga dasar. Yang diajari kami di S1 terutama Institut Seni Indonesia itu ya praktik ya. Bagaimana kami membangun apa namanya ekosistem syuting, ekosistem bercerita, kelompok bekerja sama, itu yang dibangun waktu S1 itu. Tapi di luar itu kan kami punya banyak komunitas. Nah, dari situlah aku pribadi belajar etnografi itu apa gitu. Dan kemudian beririsan dengan teman-teman antropologi dari berbagai macam ya, maksudnya bukan cuma di UGM, ada dari mana-mana gitu. Lewat berjejaring dengan komunitas ini sampai akhirnya praktik pemberdayaan lewat pendekatan antropologi itulah yang membawa saya, oh ada ya visual antropologi. Itu tuh gimana sih visual antropologi gitu. Itu yang pertama. Terus akhirnya berapa tahun ya, mungkin sekitar 8 tahun dari 2010 sampai 2018 saya explore film dari berbagai bentuk, dari film sebagai tugas kuliah, film sebagai entertain, film saya nge-astradain film layar lebar, oh ternyata tubuhnya nggak kuat gitu. Jadi saya sih appreciate sama teman-teman saya yang bekerja di industri film, yang kerjanya bisa pagi sampai pagi lagi gitu, terus bangun terus lanjut syuting lagi gitu. Nah, kebetulan ternyata badan saya itu nggak begitu kuat gitu. 2015 saya nyari jalur lain, tetap di film karena saya suka banget film. Itu tuh gimana ya caranya biar apa yang menarik dari film ini. Terus diantarkanlah dalam sebuah lab di tahun 2017 itu South Asian Screen. Saya ketemu lagi bentuk metode storytelling yang menarik, yang itu masih di etnografi tapi bentuknya udah beda lagi. Terus akhirnya saya coba deh bikin film, entah ini bener pendekatan etnografi atau enggak. Saya coba 2 tahun penelitian, bikinlah film yang menurut saya itu pendekatan etnografi, tapi kebanyakan etnografi dikemas dalam bentuk dokumenter. Tapi ini fiksi. Jadi kita akan nonton film yang ini, judulnya Laila. Ini bukan poster, ini salah satu cuplikan fotonya. Lokasinya ada di Kalimantan, di sebuah teluk di kampung cukup heterogen karena ada Bugisnya, ada Banjarmasinnya, ada Jawanya. Jadi filmnya sekitar 16 menit, kita tonton dulu ya.
Eh, Teman-teman sebelumnya pengen tahu ini dari jurusan apa aja ya? Sas- Oi. Sastra Indonesia, lalu ada apa lagi? Arsitek, heeh. Se- PW. Oh, planologi, heeh. Oh, berarti pas banget tadi Mas ini ya, Mas Purna ya kelasnya ya. Terus arsitektur, heeh. Arsitek ya. Terus apa lagi? Seni, oh DKV, seni rupa, filsafat, teknik ada nggak teknik? Ah, arsitek ya? Hah? Teknik sipil. Oh, oke oke oke. Eh, iya, kenapa aku nanya jurusannya biar nggak ini ya, nggak loncat terlalu jauh, takutnya nggak nyambung atau gimana gitu. Tapi eh, pernah dengar visual etnografi atau visual antropologi nggak sebelumnya? Baru dengar atau udah ada yang tahu ya definisi pendeknya gitu? Kalau ada siapa namanya tahu? Nggak. Oh, etnografinya etnografi ya. Kalau etnografi familiar, oh di sastra. Kalau di desain anak DKV, visualnya doang ya. Kalau etnonya enggak ya. Di kalau arsitek deh, arsitek. Iya, di etnonya atau di visualnya atau keduanya? Ke visual ya. Iya ya. Oke. Artinya teman-teman cukup tahu lah ya dua kata ini ya, ada visual tahu, pernah dengar atau malah justru semakin familiar dan dekat dengan teman-teman karena ada gadget, ada pameran, ada fotografi, ada videografi. Itu Gen Alpha dan Gen Z nih kayaknya cukup fasih memainkan gambar-gambar ini ketimbang kami-kami yang harus kami ketahuan dong ya. Enggak. Itu kan sekarang kan teknologinya semakin mudah diakses dan kalau dulu aku SMA dan awal kuliah pernah ngerasain ngerekam pakai seluloid atau kamera minimal mini DV. Mini DV itu masih pita tapi lebih masuknya kategorinya digital ya, dari perubahan hybrid lah dia dari yang seluloid menuju digital, tapi ada alat khusus untuk mengcapture file yang di mini DV itu menuju ke digitalnya. Tapi kalau teman-teman kan ya udah ngerekam jadi digital masuk ke eh, aplikasi editing gitu. Nah, kalau etnografi mungkin aku langsung teman-teman pasti beberapa udah familiar tapi aku akan review dikit. Di sini aku pakai pendekatannya secara praktik. Jadi etnografi kalau mungkin orang pernah dengar antropologi pemberdayaan atau antropologi terapan. Nah, di sini aku langsung definisinya ke antropologi prinsipal in praktis. Jadi antropologi bukan lagi sebagai definisi tapi secara praktiknya seperti apa. Nah, di sini aku pakai pendekatannya Hamsley dan Atkinson. Dia bukan yang pertama sih yang menggunakan pendekatan etnografi dengan pemberdayaan atau praktik terapan, tapi kurang lebih gini, etnografi adalah studi yang menggunakan pemetaan seperti tadi mungkin teman-teman pelajari dengan Mas Purna, interaksi sosial dan pengamatan yang intens untuk menggali lebih dalam budaya dan konteks sosial yang terjadi pada kelompok masyarakat. Observasi yang dilakukan oleh etnografer juga perlu melakukan partisipasi aktif. Nah, bedanya di sini. Kalau yang etnografi terapan, bedanya ada partisipasi aktifnya. Pengumpulan biasanya kan kalau penelitian ya pengumpulan data, observasi, terus data kualitatif, kemudian kuantitatif gitu. Kemudian melakukan analisa data. Tapi di sini bisa di-highlight yang bagian partisipasi aktifnya. Terus visual
Kalau aku sebutnya way of seeing, bagaimana kita melihat. How do we look, bagaimana kita memandang. Kalau ini mungkin bisa nyari bukunya Fatima Tobing Roni, dia sedikit mendefinisikan tentang visual biopolitik. Jadi di sini nggak cuma ngomongin film tapi banyak medium gitu. Kalau etnografi visual memahami berbagai macam pendekatan dalam antropologi visual bukan hanya sebagai studi mengenai budaya visual, tetapi sebagai upaya menjawab pertanyaan mengenai antropologi penglihatan melalui berbagai karya etnografi. Nah, melalui berbagai karya etnografi ini macam-macam. Bisa bentuknya foto story, bisa bentuknya film, bisa bentuknya tulisan pemetaan, data statistik. Nah, itu bisa menjadi bentuk-bentuk intinya visual ya. Tapi visual tuh apa gitu? Kita masuk ke antropologi terapan. Kalau tadi aku sempat meng-highlight soal partisipasi aktif. Nah, antropologi terapan ini mungkin apakah pemberdayaan itu harus punya dampak gitu ya. Terukur perlu, tapi mungkin perjalanannya kadang-kadang kita nggak tahu gitu, dan itu mengalir aja by proses. Pembangunan atau pemberdayaan antropologi terus mengalami perkembangan yang mengalir dan berproses. Pendefinisian yang tidak kunjung usia hingga saat ini. Antropologi mengamati, menganalisis situasi yang terjadi, berjalan beriringan dengan antropologi terapan atau pemberdayaan sebagai penelitian dan pengalaman yang empiris dialami etnografer untuk melihat langsung proses perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Ini sebenarnya definisi yang aku rangkum dari beberapa istilah dari antropologi terapan. Sebenarnya aku mau ngeliatin ini teori-teori ya, tapi aku pengen agak panjang, nggak tahu cukup nggak ya waktunya ya. Terus ya kurang lebih gini, kalau kita melihat sesuatu, apakah kita melihatnya dari satu pandangan ke sini saja atau ke sini, ke sini. Nah, di antropologi itu antropologi visual kita diajar untuk melihat 360 perspektif, baik dalam bentuk sisi pertanyaan, melihat masyarakat maupun dari visual itu sendiri, mata kita melihat sesuatu itu. Nah, saya suka dari di sini kan ya dualisme tubuh dan jiwa. Terus seeing is believing, I see, I understand. Penglihatan adalah pengetahuan. Aku suka dari Descartes tuh, ya ini mungkin jauh lebih dalam nanti kalau teman-teman mau cari ya teori Descartes. Kemudian seeing as being ini kalau katanya Merleau-Ponty, dia bilang gini, seeing is interconnected with other sense. Jadi gimana kita saling terkoneksi antara sense yang lain gitu. Jadi kalau gimana foto dan film itu bisa terkoneksi satu sama lain, bukan hanya kamera dengan objek gitu. Tapi bagaimana kamera, mata, aku sebagai etnografer melihat itu sebagai kawan, subjek, teman berbagi, teman belajar. Kalau misalnya teman-teman lihat di Laila itu menurut kalian fiksi atau dokumenter? Walaupun aku udah bilang ya tadi ya. Kalian menangkapnya seperti apa? Ya, based on research benar. Dan itu pemain, isu dan semuanya adalah dari warga sana, semuanya. Isunya memang tentang coming of age sebenarnya kan ya, tapi di dalamnya memang ada tentang pernikahan dini, ada tentang salah satu pemain yang ikut KDI atau apa ya, salah satunya lagi selain KDI, AFI ya, Akademi Dangdut itu tuh dari sana, dan dia umurnya masih 15 tahun waktu itu, dan dia menang dan terkenal banget lah di sana, dan itu jadi impian banyak anak perempuan untuk jadi penyanyi dangdut, termasuk ngikuti tren Korea gitu. Nah, bagaimana caranya melihat isu-isu itu, kalau misalnya kita nggak jadi bagian dari mereka. Kalau misalnya kita datang sebagai, oke, aku mau nyari talent pemain, terus
bikin film tentang ini, casting aja, casting cari ini. Tapi apakah itu bisa disebut visual etnografi? Terus bagaimana kita masuk ke dalamnya? Dan proses-proses researchnya sendiri melibatkan mereka atau enggak. Nah, keunggulannya dari visual etnografi adalah melibatkan subjek di dalamnya. Ketika proses itu, aku melibatkan pemain utamanya nama aslinya Balkis dan Naila. Mereka adalah aktor memang. Aktor yang bermain di sekolah, ikut kegiatan teater dan tari. Mereka selalu cerita tentang teman-temannya yang banyak memilih untuk menikah atau melakukan seks. Dan seks di sana itu kedengarannya tabu. Tapi kalau kita jauh melihat lebih dalam, jauh bagaimana kita ngobrol sama mereka, hal itu tuh secara mata, secara melihat ada. Dan tengah malam tuh di pelabuhan ujung sepi anak-anak seks gitu di sana. Dan kita bagaimana melihat itu maksud aku. Bagaimana seeing is interconnected with other sense gitu. Kita masuk bukan sebagai judging gitu ya buat mereka, tapi melihat dan melibatkan mereka. Mungkin aku tidak bisa sebagai NGO atau NGO yang pemberdayaan sosial gitu ya. Tapi bagaimana aku melibatkan kawan-kawan di sini, orang tuanya, untuk melihat cerita ini sesuai nggak dengan yang terjadi gitu. Dan eksploitasi atau apa, aku juga punya ketakutan kayak gitu ya kalau ngomongin eksploitasi. Tapi kemudian kita sebagai peneliti atau pembuat film atau senimannya atau sutradaranya gitu, menurutku tergantung bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi kayak gitu. Keterbukaan, itu kan praktik-praktiknya. Sisanya adalah bentuk artistik kita. Nah itu kebebasannya beda. Kalau bentuk artistik, kawan-kawan kita di sini yang masyarakat atau subjek di dalam penelitian atau proses berkarya ini, ada beberapa hal yang memang secara teknis mereka nggak bisa. Tapi mereka misalnya kalau bikin film atau foto, mereka mau belajar ya nggak apa-apa gitu. Nah di filmku yang satunya Pasukan Gagal Tobat, itu bentuknya partisipatory aktif. Jadi geng ini namanya Pasukan Gagal Tobat. Mereka menolak ekspektasi masyarakat tentang anak perempuan yang seharusnya sudah menikah di umur 17 di salah satu pegunungan di Jawa Tengah, itu di Brebes, lokasinya di sana. Tapi mereka proses FGD terlibat, kurang lebih kayak gitu. Nah itu proses. Kalau yang Laila aku prosesnya 3 tahun Laila itu. Terus ada pencatatan prosesnya. Nah bentuk visualnya kemudian ketika dibalikin ke penonton atau justru dibalikin ke mereka itu bebas. Tapi pertanggungjawabannya tetap aku sebagai bagaimana melihat itu sebagai karya juga bentuk etnografi. Ini apa yang dilihat pertama dan apa yang dirasakan. Apa yang kamu lakukan ketika melihat. Ketika kamu datang ke dalam satu wilayah atau kampung gitu, apa sih yang kamu lihat? Kamu memposisikan kita ini sebagai etnografer atau peneliti, memposisikan diri melihat sesuatunya itu bagaimana? Mata ini melihatnya, terus kita kan punya gadget ya sebagai medium, itu melihatnya seperti apa? Objek, oh ini dinding, oh ini masyarakat, oh ini komunitas, oh ini ada isu ini. Jadi dari kecil-kecil ke besar-besar. Apakah kita melihatnya sebagai, oh ini ruang yang, ini kampung, sering rob di sini. Sampai situ aja kah? Atau kita ke pertanyaan kedua, mengenali dan sebutkan perbedaan orang dalam melihat atau menggunakan mata. Jadi kalau kita ngelihat aja kan, itu banjir. Sampai mana nih banjirnya? Oh sampai segini. 5 tahun lagi biasanya naik lagi segini. Terus naik lagi segini. Lihatnya lewat mana? Lihatnya lewat bangunannya. Bangunannya ternyata ada tingkat bawahnya dulu gitu. Atau pas kita jalan kelihatan tuh, oh itu garisnya kok si jendelanya
sekarang di bawah, kenapa ada jendela rumah di bawah gitu. Itu kan pertanyaan yang kita mulai dari melihat, kenapa ada jendela di bawah, kenapa nggak di atas? Apa yang terjadi dengan rumah itu? Harusnya kan rumah idealnya di jendela di bagian atas tuh. Kalau kita perhatikan, kalau kita berusaha memahami penglihatan kita nggak cuma melihat, oh jendelanya lucu juga ya kalau taruh di bawah, ternyata unik ya. Terus jadinya ternyata di bawahnya ada ruangan bawah tanah, matahari masuknya lewat sini, terus ternyata ada ruangan gitu kayak filmnya Parasite. Itu kan jendelanya di bawah. Tapi kan ternyata itu adalah proses konstruksi bangunan mengikuti apa yang terjadi di situ kan. Ternyata di situ ada rob, ada isu yang tiap tahun mereka perjuangkan. Nah itu bagaimana kita melihat satu sisi ini aja, terus ke dalam, ke dalam, ke dalam lagi. Dan apa yang membuat model penglihatan orang berbeda-beda. Nah itu juga misalnya dari arsitektur, melihat jendela itu sendiri itu dari perspektif arsitektur itu seperti apa. Terus kalau dari sisi teknik sipil misalnya, itu seperti apa. Terus dari filsafat itu seperti apa. Nah dari kita melihat jendela itu sendiri, jendela bangunan yang ada di dalam satu ruangan itu perspektifnya akan berbeda-beda. Kalau di etnografi itu kita bisa semuanya masuk. Kita bisa ngelihat itu dan mencatat itu dan menjadikan itu bagian dari proses storytelling. Gitu. Itu yang ini. Bagaimana dengan cerita yang tadi storytelling? Cerita sesuatu yang perlu dipahami atau cerita sesuatu yang perlu diikuti. Itu tergantung teman-teman bagaimana menceritakan. Kalau mau menceritakan jendela ini perlu dipahami bahwa dulu dia adalah korban rob dan terus tumbuh bangunannya, dipahami sebagai korban aja gitu. Tapi kalau cerita sebagai sesuatu yang diikuti, dia terus bergulir. Kita terus menarasikan apa yang terjadi sebagai produksi pengetahuan. Dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Tapi dua-duanya menentukan bagaimana kita dalam proses penceritaan itu menceritakan hasil data kita ke dalam bentuk visual. Karena kan terbatas ya, bagaimanapun kalau kita melihat gambar sih interpretasinya nggak terbatas, tapi kemampuan kita atau energi kita itu nggak bisa yang full terus, harus ada tujuannya. Terus kemudian tujuan ini bergulir lagi ya silahkan. Gitu. Itu dulu sebelum aku. Oke, terima kasih Mbak Uca. Menarik ya teman-teman, tadi seru sih. Kalau aku tadi melihat filmnya tuh apa ya? Aku cukup suka latar di mana anak itu kemudian aku bisa menebak bahwa dia period gitu. Jadi itu buat aku kayak oh ternyata ini nggak cuman soal pernikahan dini aja gitu, tapi juga gimana dia masuk ke coming age-nya dia, dan itu juga jadi salah satu yang kita highlight gitu di film ini gitu Mbak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi dulu dari perjalanannya Mbak Uca, mungkin bisa sampai ke etnografi visual atau mungkin dari film Mbak Uca sendiri. Silahkan teman-teman. Oke, Mas siapa? Mas Haikal, kemudian ada lagi Najmi. Satu-satu ya mungkin ya. Mungkin saya mau menanyakan, apakah mungkin seorang researcher gitu loh, meskipun sudah melihatnya secara menyeluruh gitu loh, mengamati semuanya secara menyeluruh, terlibat secara aktif gitu loh dan melihat manusia lain sebagai subjek tuh, apakah mungkin ia tidak melakukan judging gitu loh, maksudnya non bias, bebas nilai gitu loh. Pada akhirnya kan output by research ini hasil terjemahan dari kepala juga kan maksudnya ya. Dan kepala kita kan punya nilai-nilai gitu loh maksudnya, nilai tertentu. Nah itu kembali lagi, apakah mungkin gitu loh itu bebas nilai kayak gitu. Itu aja sih, makasih. Apa tadi namanya? Haikal Mbak. Haikal, thank you Haikal. Oh langsung. Perkenalkan, nama saya Najmi, saya mahasiswa arsitektur di Undip. Saya mau bertanya, kan pastinya kita kalau misalkan
merancang atau mendesain sesuatu itu ada riset kan, entah itu risetnya secara kontekstual atau misalkan secara tipologi. Nah kalau misalkan saya sendiri juga relate ya, karena saat merancang misalkan bangunan misalkan di Tambak Rejo, nah di Tambak Rejo tuh ternyata sering banjir kayak gitu-gitu. Nah berarti kan kita ngumpulin data dari big data kan. Nah untuk kita bisa memilah sebenarnya data apa aja sih yang kita butuhkan gitu saat untuk merancang atau mendesain membuat suatu karya itu. Terkadang walaupun sudah setting goals misalkan, oh ya aku mau bikin A, mau cari data ABC untuk riset ini. Nah tapi terkadang tuh suka out of topic gitu pas waktu ngeriset dan jadi kebingungan sendiri data mana sih yang mau dipakai gitu. Terima kasih. Thank you. Ya, itu sih ya yang kalau pertanyaannya Haikal, aku juga ngalamin tuh yang masa-masa dimana aku anxiety terus masuk dalam gua rumah gitu, nggak mau keluar karena anjir aku eksploitasi manusia nggak ya gitu. Duh kok kayaknya kesannya ada itu, dan menurutku itu sense yang wajar ya. Justru kalau misalnya kita punya sense itu, ya itu aku mengalami beberapa kali proses gitu, dan menurutku itu sense yang sangat wajar sekali ketika kita merasakan bahwa bener gak sih yang kita lakuin, positioning kita tuh seperti apa, terus bagaimana kognisi, persepsi, terus apalagi persepsi ya, itu yang kita bangun dari diri kita ketika datang ke satu wilayah gitu. Terus datang-datang gimana caranya kita nggak judgmental, tapi bagaimanapun kita dengan subjek yang kita berkenalan itu tuh memang beda gitu. Dan itu tuh buat aku ya itu nggak ada masalah. Kita kan datang sebagai orang baru, jangan sampai kita datang bawa sesuatu yang ternyata mereka nggak miliki. Misalnya kita datang membawa sesuatu pengetahuan, Bandeng Presto gitu. Misalnya kamu datang bawa apa itu namanya alat yang buat ngepresto ya. Datang ke sana ke pegunungan buat ngungkep bandeng. Nah di pegunungan ada bandeng nggak? Gitu kan pertanyaan itu. Jangan-jangan prosesnya aja yang perlu dijelasin ke subjek kita atau partisipan kita gitu. Bagaimana proses melunakkan tulang-tulang yang keras. Ini ada nih metodenya nih, caranya gini, pakai alat pengungkep ini. Tapi jangan sampai kita datang di sana membawa bandengnya juga gitu. Bandengnya, alatnya, terus kita bilang nih, ini bagus loh, ini bisa loh buat kalian dimanfaatin bla bla bla, kita ajarin. Kan biasanya kita gitu ya, suka sok tahu gitu datang, terus kita menjelaskan bahwa ini tuh berfungsi apa segala macam, terus pergi gitu kan, pergi. Terus mereka harus ngapain? Bandengnya nggak ada, modalnya nggak ada. Terus ya tahu caranya, tapi apakah itu berlanjut? Nggak tahu, kita nggak tahu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang kadang-kadang kehadiran kita sebagai peneliti di lapangan itu menurutku yang perlu dibawa adalah bekal pengetahuan, iya pasti. Tapi ketika masuk bersama masyarakat jangan sampai kita sok tahu, sok pinter gitu. Kadang-kadang kita merasa tahu teori, tahu praktik, tahu ininya, tapi justru menurutku mereka jauh lebih paham apa yang mereka kerjain. Kalau ada namanya metode dari Jepang, Kikigaki. Kikigaki itu belajar bertahun-tahun memahami sesuatu tanpa bertanya, tanpa menjudge. Jadi ada misalnya nih anak kita sebagai peneliti datang, dengerin ibu-ibu yang sudah melakukan proses menanam kentang bertahun-tahun. Mereka tuh pasti lebih hafal jenis pestisidanya, mereka lebih hafal curah hujannya, mereka lebih hafal, dan sensenya tuh lebih kuat dibandingkan kita. Walaupun kita udah tahu nih teori perubahan iklim misalnya. Ini kejadian pas aku di pasukan gagal tobat nih. Aku kan memang concernnya di anak perempuan dan terkoneksinya dengan perubahan iklim gitu. Ya aku suka tahu kan terjadi perubahan iklim. Ya ukurannya apa perubahan iklim gitu. Ukurannya bagaimana. Nah itu perlu
sampai misalnya ngapain nganuin pestisida terus-terusan gitu di lahan pertanian, kalau enggak unsur haranya rusak. Kalau unsur haranya rusak, terus gas yang hadir ke langit gitu. Itu kan teori yang kita tahu ya, tapi praktiknya memang yang bisa mereka lakukan adalah bukannya menyerah ya, tapi saat ini yang bisa dilakukan ke mereka adalah meneliti apa yang terjadi dan diskusi FGD itu gitu. Tapi sejauh apa kita masuk ke FGD-nya? FGD kepada masyarakat ya, dari hasil apa yang kita teliti. Jadi menurutku yang dua arah itu yang menurutku penting, kita dengan masyarakatnya, apapun bentuknya ya, mau data etnografis, film, fotografi, tulisan, itu perlu dua arah kalau di etnografi. Itu Haikal ya. Nah. Kalau ya masih ada hubungannya nggak? Berarti kan yang tadi sebenarnya aku nggak menangkap yang tegas gitu loh, maksudnya apakah bisa atau enggaknya gitu loh soal bebas nilai itu. Tapi yang tadi menyambung juga soal dua arah gitu loh. Yang tadi yang penting dua arah. Maksudku gini, mungkin aku nggak punya pengalaman apa ya eksplisit gitu loh, maksudnya sebagai etnograf gitu loh dengan metodologi tertentu enggak. Cuman waktu KKN dulu di satu daerah terpencil di Kulon Progo, terus karena seneng antropologi juga, oke, pinginlah coba-coba gitu loh, maksudnya. Waktu pas di sana sih dua arah gitu loh main, maksudnya nggak ada lah, maksudnya judgmental gitu. Cuman kan ketika di akhir kebetulan program kerjaku tuh pingin bikin penelitian etnografi gitu loh, maksudnya. Kayak gimana nih maksudnya ya? Pada akhirnya itu aku kembali mungkin melihat bahwa apa yang kita serap nyampe di kepala gitu loh. Di kepala ini ada nilai-nilai dan mau nggak mau gitu loh, sisi-sisi bahwa menilai itu pasti ada gitu loh, maksudku. Aku sih melihat gitu loh, dan apakah kita mempunyai persepsi yang sama juga gitu loh, atau ya kalau jika tidak ya itu mengapa gitu loh, maksudku. Katakanlah berarti kalau tidak mengapa ya, aku sih pingin tahu juga gitu loh secara tegas bagaimana menghadapinya. Tapi jika enggak juga kan berarti dilema kan, maksudnya kita pingin menampilkan sesuatu yang utuh gitu loh, katakanlah gitu. Meskipun itu bisa jadi gesekan gitu loh sama masyarakat setempatnya karena nggak disetujui gitu loh, bahwa kok dinilai gini gitu loh. Tapi mungkin dalam sisi tertentu kayak tadi misalkan soal pernikahan dini kan aku sih menangkap gitu ceritanya kan secara impresiku langsung ini menolak pernikahan dini cerita film itu, berarti kan itu nilai itu dibawa gitu loh, maksudku, penangkapanku gitu kayak gitu. Itu aja sih Mbak, makasih. Iya, kalau dalam proses pengkaryaan ya makanya kalau di film tuh ada director statement gitu. Kalau di penulisan etnografi ada problem statement. Jadi merefleksikan dirimu dan positioningmu di mana gitu. Mau kamu bebas berekspresi, mau bebas berasumsi, itu sebenarnya balik lagi ke pengalaman empiris kamu melihat sesuatu ketika kamu hadir dalam satu diskusi atau wilayah, atau anggaplah ini wilayah untuk proses penelitian tadi ya. Kamu membawa apa gitu, kamu membawa ideologi apa di situ. Nah itu yang bisa menjadi pegangan. Jadi misalnya kamu bilang kampung ini memang kampung yang preman, atau kampung yang aku bisa bilang kampung penelitianku adalah kampung yang sangat tidak ramah dengan anak-anak perempuan gitu dan anak-anak, iya gitu. Dan aku mendialogkan itu ke Pak Lurah dan itu valid ketika data penelitianku sudah keluar hasilnya gitu. Aku berani ngomong kayak gitu. Walaupun nanti misalnya dari warga gitu menganggap bahwa kan kalau nikah nggak apa-apa Mbak, orang nggak lanjut kuliah gitu, nggak bisa ada kebutuhan lain. Kalau pada pergi semua nanti yang di kebun siapa yang bantuin gitu. Nah itu juga buat aku
keberpihakanku ke anak-anak perempuan ini gitu. Kalau di kampung ini ya. Terus ketika mereka ngalamin soal apa keterhubungannya perubahan lingkungan dengan relasi gender kalau di sini ya. Ini hasil riset visual pertamaku aku beri judul Hujan di Ketinggian 1600 mdtl, ada di Departemen Antro. Waktu itu ini penelitian pertamanya sebelum menjadi film Pasukan Gagal Tobat. Nah, ini film pertamanya gitu. Nah, di perubahan lingkungan ini sebenarnya apa sih yang terjadi di desa ini? Apa yang ada hal apa tentang perubahan lingkungan gitu. Itu modal pertamaku aku berangkat. Aku bawa tentang perubahan lingkungan. Tapi perjalanannya di sana, ini nih ngomongin ternyata soal habit masyarakat gitu. Terus kamu berpihak mana? Kalau mereka berhenti bertanam, mereka nggak punya income. Tapi kalau mereka berlanjut dengan pola tanam kayak gitu, ya banjir terus gitu. Ini mereka waktu itu hujan gak berhenti berbulan-bulan, tinggi terus dan gagal panen berturut-turut. Padahal penelitian sebelumnya tentang ada istilahnya bombing potato, itu udah terjadi di Vietnam apa Thailand gitu. Terus kemudian diteliti di Wonosobo. Dan itu udah kelihatan di Wonosobo. Di tempat ini belum gitu. Nah, gimana cara yang ngasih tahu masyarakat tentang itu gitu. Nah, kalau aku berpihaknya justru ngomongin soal bagaimana anak perempuan ini ternyata bagian dari perubahan lingkungan itu. Kalau mereka menikah dini, mereka akan bekerja di kebun, mereka akan melahirkan anak di usia yang sangat muda, dan kemudian polanya akan kayak gitu lagi gitu. Kekerasan seksual terjadi di sana. Fenomena pub itu terjadi. Mereka dipaksa untuk nggak pakai baju dan direkam, itu terjadi di sana. Terus membayar pernikahan di bawah dispensasi pernikahan, membayar 4-5 juta untuk usia 16-17 tahun, itu terjadi di sana. Tujuannya apa? Untuk mereka lepas dari sekolah dan ikut bercocok tanam. Tapi itu pilihan paling realistis buat anak-anak ini. Kenapa realistis? Ya, terus mau kemana selanjutnya gitu. Nah, kemudian aku hadir sebagai ruang teman-teman untuk diskusi kesehatan reproduksi itu baiknya seperti apa di usia. Itu solusi yang kami bisa kasih gitu. Bukan sesuatu yang perubahan besar karena memang hasil penelitiannya kemudian yang menjadi pertimbangan kebijakan. Apakah pertimbangan kebijakannya bisa nggak menghadirkan sekolah pertanian di sana? Bisa nggak pemerintahnya ngadirin sekolah SMK pertanian di sana? Jadi kami anak-anak ini nggak perlu turun jauh ke Jakarta atau ke Cirebon untuk sekolah, tapi mereka bisa sekolah di tempatnya mereka. Kan itu solusinya. Nah, itu yang keluar gitu. Kalau aku sih waktu itu menemukan datanya gitu, ada hasilnya, baru aku bisa ngasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya aku bawa asumsi itu tetap perlu ya, asumsi bahwa oh ini ada ini perlu. Tapi keberpihakanmu, positioningmu, modal pengetahuanmu ketika masuk ke sana itu seperti apa, sehingga itu jadi pegangan. Itu sih gitu. Thank you. Terus siapa tadi? Najmi. Data ya, kalau bicara data yaitu memang justru kekuatannya periset. Semakin banyak data semakin bagus gitu. Semakin banyak kita bisa waktu sebelum berangkat ke lapangan udah bikin rumusan pertanyaan sebanyak-banyaknya, itu semakin bagus. Semakin banyak narasumber yang sesuai dengan rumusan masalah yang bisa kita datengin dan wawancara, itu semakin bagus menurutku. Tapi memang akhirnya kalau misalnya kerja tim sih lebih enak ya, tapi kalau kerja sendiri tuh yang kadang-kadang bikin overwhelming, soalnya aduh kok jadi banyak banget, terus kok jadinya kayak gini gitu. Tapi justru menurutku kekurangannya prosesku juga ya selama ini, kadang-kadang aku udah merasa dataku cukup gitu. Tapi ternyata pas proses analisa udah balik ke ini, ya Allah ini kurang, ini belum, ini. Jadi memang bawalah sebanyak mungkin gitu. Bagaimana memilahnya itu nanti ketika udah balik, udah bikin peta keduanya ya. Tapi peta pertama kan sudah ada ya, nggak mungkin kan berangkat kosong gitu kan, nggak mungkin. Jadi di awal tuh kita udah bikin asumsi, udah bikin
asumsinya apa, pertanyaannya apa, pertanyaan yang pengen dicari itu apa, terus data yang pengen didapat terkait topik yang pengen digali itu apa gitu. Nanti perjalanannya biasanya ini belok. Kalau yang suka jalan-jalan ya, kalau aku sih suka jalan-jalan, jadi kadang-kadang tahu-tahu aku ngobrol di kampung mana ngomongin ikan yang mungkin gak ada hubungannya sama gender, tapi ternyata tiba-tiba dibawa kemana lagi, menurut gue tuh wajar sih gitu. Tapi bagaimana memilahnya ya dari asumsi, terus peta pertanyaan, dibawa ke lapangan, ambil sebanyaknya data, balik, baru dikategorikan. Nanti dari kategori itu akan muncul hasil-hasilnya apa. Data kuantitatif tuh menurutku juga sangat butuh ya. Walaupun kadang-kadang di kantor kelurahan tuh kadang nggak tepat gitu, nggak sesuai. Jadi kadang-kadang aku ngitung manual, datengin ke warga satu-satu, ini jumlah anak perempuannya berapa ya, sampai kayak gitu karena atau memastikan RT RW-nya jumlah anak perempuan di sini berapa, biar tahu sebenarnya pernikahan dini di kampung ini itu penyebabnya apa. Jangan-jangan karena usia dinaikkan, kan usianya dinaikkan sekarang jadi 18 tahun, dulu 17 tahun, kok meningkat gitu. Atau jangan-jangan memang kalau dinaikkan malah semakin jumlahnya, kan mereka nikahnya di umur 18 atau 17. Kalau dulu 17 pas gitu, 17 atau 16. Apa karena itu gitu? Kan harus dilihat juga jumlah masyarakatnya seberapa untuk menentukan tinggi atau enggaknya. Itu kan data kuantitatif ya, dan cara-caranya salah satunya itu. Kalau menganalisa, nah yang bagian ini aku suka sama karakter ini ya. Aku menyebutnya akhirnya karakter. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umurnya 14-15 tahun. Paling tua, paling besar 17. Ini akan menuju menikah. Ini baru aja menikah. Yang bertahan ini dan ini. Nah, tapi proses kami ngobrol, dan ini yang paling pinter, tapi ternyata dia yang dapat beasiswa, pergi dari kampung, tapi dia ternyata terikat ini relasi kuasa sama pacarnya. Jadi video apanya gitu tersimpan. Aku sih bahkan belum menemukan video itu ya, cuman itu tersimpan dan teman-temannya pada tahu. Aku curiganya ibunya juga tahu itu kenapa pacarnya itu kayak maksa banget pengen segera nikah apa segala macem gitu. Nah, proses mengenal karakter ini aku butuh 1,5 tahun bolak-balik ke sana, sekaligus hasil ini, kemudian ada ini ada perubahan-perubahan premis yang tadinya misalnya premisnya ikatan persaudarian dari 6 remaja yang diuji untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap perempuan di tengah gagal panen beruntun dihadapi keluarga mereka. Berubah, Ita 22 tahun bersama persaudarian pasukan gagal tobat memilih bertahan tinggal dan bekerja di kaki Gunung Selamet menghadapi ekspektasi masyarakat pada perempuan, ditambah ini berubah, terus berubah lagi ketika mengalami ini. Proses FGD. Kami melakukan FGD beberapa kali, baik itu kelompok, sama orang tua, sama mereka, bahkan mereka pegang kamera. Nah itu kenapa di etnografi tadi yang presentasi awalku ada partisipasi aktif. Karena keterlibatannya 2 arah gitu. Ya searah juga bisa, tapi ya itu positioningnya gimana. Kebetulan aku memilih untuk partisipatori. Kan ada banyak banget pendekatan, tapi salah satu yang aku pilih adalah partisipatori aktif. Nah partisipatori aktif ini aku melibatkan metodenya adalah FGD. Dan metode yang lain adalah visual antropologi. Nah proses FGD ini akhirnya membuat Mira paham bahwa situasi mereka itu tuh rentan. Terutama sahabatnya mereka yang punya video porno tersebar itu. Dan situasi mereka rentan keluarga mereka rentan terhadap gagal panen. Karena perubahan iklim. Perubahan iklim bukan wilayah mereka karena mereka gak paham gitu. Dan
itulah maksudnya proses berpikir itu kemudian yang menstimulus teman-teman ini, akhirnya mereka search info beasiswa atau bagaimana bercocok tanam yang ramah kayak gitu-gitu ya. Itu yang menstimulus mereka dan akhirnya mereka bikin video juga gitu. Bikin film bareng aku. Jadi modelnya partisipatif. Dan akhirnya premisnya berubah. Ini yang final. Rini bersama persaudarian pasukan gagal tobat yang terancam gagal menolak ekspektasi masyarakat terhadap perempuan di tengah perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dari yang tadi awal 2 jadi 3 itu kenapa? Karena proses riset, karena karakter subjek kita itu fluid, dia terus berubah gitu. Misalnya data kita kan terus berkembang ya, terus berkembang itu diikutin terus. Makanya tadi cerita mau berhenti di mana, berhenti sampai di tahun sekian, berhenti di misalnya kalau ngomongin ROP, kita ngomongin ROP-nya di tahun sekian, terus sekarang solusinya apa yang udah dilakuin dan datanya apa, terus prediksinya apa, analisanya apa. Nah kalau analisa dari proses ini adalah semuanya menikah di usia muda, prediksinya dan aku berhenti di situ. Karena kalau diikutin terus bergulir kan, dan perubahan iklim terus terjadi di sana gitu. Apa aku bisa mencatat terus? Bisa, aku bisa jadi etnografer 10 tahun di sana gitu. Kayak gitu, jadi itu tergantung kita bagaimana menyikapi proses riset ini dan data ini. Sampai mana itu ditentuin sendiri. Mau sampai diterusin lagi ya gak apa-apa juga. Kan banyak ya peneliti-peneliti itu yang menulis bisa Mas Hadin kan Bustaman juga ya bertahun-tahun. Itu, nah kemudian ada refleksi. Refleksi ini yang aku bilang tadi, kamu sendiri positioningnya seperti apa? Aku menceritakan tujuan penelitian pembuatan film dokumenter, komunikasiin penelitiannya secara jelas, menghargai pengetahuan dan pengalaman subjek, perizinan kepada aparatur desa dan menghindari hal provokatif, komunikasi secara intens bersama subjek dan riset praproduksi pasca hingga film itu didistribusikan, kita perlu ada konsen. Konsen pun ada teorinya sendiri ya, tapi itu juga perlu banget gitu. Persetujuan subjek, terdapat form kesepakatan yang berisikan hal-hal yang boleh dan tidak untuk direkam antara peneliti dan subjek, menjaga keamanan subjek, segera mengambil tindakan jika subjek terancam bahaya, perlunya pengetahuan mengenai psikososial agar tidak memberi trauma kepada subjek, peneliti menyiapkan mitigasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti layanan psikologis. Jadi segitunya gitu proses ini dari awalnya ke desa mengerucut sampai ke subjek karakter 5 aja gitu. Gitu sih. Kalau aku ya proses pengkaryaannya karena nggak mungkin satu kampung difilmin semua gitu kan nggak. Itu dulu dari aku. Thank you. Mungkin ada lagi. Oke, mungkin ini paparannya udah Mbak Uca berarti. Oke, mungkin teman-teman izin sekalian aku dan Mbak Ivon akan switch. Jadi Mbak Ivon setelah ini yang akan memoderasi karena kebetulan aku ada rapat Mbak Uca. Jadi terima kasih Mbak Uca kesempatannya untuk memoderasi sebentar. Teman-teman silakan dilanjutkan. Setelah ini silakan kalau mau ada pertanyaan dan mau diskusi lagi sama Mbak Uca. Terima kasih. Malam, maaf ya, pergantian pemain dulu. Ya, bukan hanya di sepak bola, kita pergantian pemain. Silakan, saya akan buka forum diskusi. Tadi sudah ada 3 penanya, tapi saya yakin masih penasaran. 1, Mbak Wina, yang di belakang sudahkah? Sudah ada yang bertanya dari sisi belakang sana? Belum ya? Sisi kiri udah? Mas Wicak. 1, 2, oke. Saya beri kesempatan 2 dulu. Mikrofon ada di manakah? Boleh diberikan ke yang bertanya. Oke, sebelum ke pertanyaannya, tadi disampaikan di awal kalau Mbak Uca adalah fasilitator lepas di kampung halaman. Aku juga beberapa kali pernah gabung di kegiatannya kampung halaman di We Love Youth.
ketemu sama Mbak Dian dan Mbak Fitri. Sangat-sangat menyenangkan gitu ya bergabung sama remaja-remaja sangat kritis dan luar biasa, ngerasa kayak wah Indonesia nggak serem-serem itu gitu. Terus pertanyaannya aku malah lebih ke background atau latar belakang Mbak Uca kenapa berminat gitu ke bidang visual etnografi itu sendiri gitu. Mungkin selain tadi disampaikan juga ya kalau tubuhnya nggak sesuai kalau sama industri perfilman di Indonesia gitu, tapi mungkin ada alasan lain yang menjadi dasar kenapa mengambil film berdasarkan etnografi itu. Itu kan memakan waktu yang cukup lama, termasuk tadi disebutkan bahwa riset untuk melihat bagaimana masyarakat tersebut juga sangat-sangat tanda kutip rumit lah gitu, mencari data lain sebagainya. Itu kenapa? Thank you pertanyaannya. Iya ya, padahal kalau di industri, siapa tadi namanya? Wina, thank you Wina udah datang ke We Love Youth. Kemarin aku nikah di sana. Apa namanya? Apa ya? Iya sih, aku di industri dulu ya. Terakhir 2014-15 kayak ngedirect film layar lebar, asisten sutradara gitu ya. Tapi mungkin aku juga nggak tahu, cuman caraku waktu itu adalah men-track dari aku SMA sampai aku lulus kuliah S1 waktu itu, terus dengan background aku banyak bermain dengan teman-teman NGO maupun film gitu. Gimana ya caranya film tuh bisa terkoneksi dengan humaniora gitu. Waktu itu aku mikirnya, kok kayaknya relasiku banyak, aku suka banget film, aku ngedirect video klip gitu ya, aku suka explore seni rupa, apalagi suamiku sekarang orang seni rupa banget gitu, jadi kayak semakin wah seru ya gitu, kayak aku bikin karya aja deh nggak usah penelitian gitu kan, ada yang gitu-gitunya masih, cuman apa namanya, di 2015 itu deh kayaknya titiknya aku men-track diriku, apa yang membuat aku masih stay di film waktu itu. Apa yang bikin aku kok masih tetap di film padahal kamu hampir pingsan nih waktu syuting layar lebar nih, hampir udah kayaknya udah mau opnam kayaknya waktu itu, jadi aku dirawat di tempat dan gak mungkin ditinggalin, posisinya asisten sutradara, filmnya harus jalan, terus pun kalaupun ada yang lain backup ya kayak resikonya break berapa hari gitu kan, itu kan masalah cost terus berjalan. Kalau film tuh kan, apalagi kalau waktu itu kebetulan banget kolosal, film Kartini waktu itu, jadi kayak kolosal, settingannya besar gitu. Ini kalau aku tepar sekarang kayaknya yang rugi nggak cuman ini, kayaknya seluruhnya gitu. Itu yang bikin ini terakhirnya aku nggak bisa nih di sini gitu, kapok kayaknya aku waktu itu ya. Terus akhirnya aku men-track diriku gitu. Aku kok mainnya di NGO juga gitu. Aku senang kegiatan-kegiatan yang modelnya penelitian, pemberdayaan masyarakat. Aku tuh seneng gitu. Tapi ternyata selama ini proses aku di model NGO pemberdayaan itu semuanya pakai media. Medianya kalau nggak media film, seni rupa, musik. Nah 3 ini pasti ada. 3 elemen ini. Sampai kita bikin waktu itu kompilasi musik tentang pangan. Jadi ngelibatin musisi-musisi, ada musisi dari macam-macam, yang paling banyak sih dari Jogja ya waktu itu, judul kompilasinya 2.500 kalori kalau pernah dengar. 2.500 kalori itu isinya tentang ngomongin pangan, tapi musik. Jadi ngomongin gizi, ngomongin ini, ngomongin ciu, bahkan ngomongin minuman-minuman fermentasi itu lewat musik itu gitu. Dan itu prosesnya seru banget, itu prosesnya kita ada FGD, kita ada diskusi, kita ada visiting ke mana namanya komunitas-komunitas. Terus ada filmnya, aku bikin filmnya waktu itu, aku bikin video klip kompilasi utamanya. Terus, nah dari situ aku review, itu kan kegiatan yang kayaknya menyenangkan, terus
nggak usah lah ya sampai pingsan-pingsan segala macem gitu. Nah akhirnya di 2015 tuh gimana ya caranya aku tetap bisa bikin film tapi nggak sampai pingsan gitu, nggak sampai yang aku harus tepar banget terus kalau aku nggak ngerasa fulfill juga kalau bikin film yang entertain gitu, aku ternyata nggak fulfill akunya ya, ini personal banget. Itu bukan berarti aku nggak apresiat, kadang-kadang teman-temanku tuh sampai kita bikin komunitas buru film, masih ada sampai sekarang, yang dulunya komunitas sekarang jadi rental equipment gitu, namanya buru film gitu ya, saking kita merasa kerjanya tuh bener-bener buruh gitu. Nah itu yang aku against gitu, aku nggak bisa. Tapi akhirnya aku mencari metode, masuklah ke NGO lembaga sosial yang mau pakai pendekatan film. Masuklah aku, akhirnya nggak nemu polanya. Aku bikin sendiri PH-nya, ngapain susah-susah gitu kan. Daripada aku nggak nemu polanya ya, aku bikin aja PH-nya sendiri. Akhirnya aku bikin Semaya Studio itu. Di situ dimana aku coba mengeksplorasi antara film dengan penelitian itu. Dan itulah proses aku. Dan ternyata banyak, ada lah jaringannya ternyata, yang tahu-tahu profesorku di UGM ngenalin aku sama antropologi visual dari Zurich misalnya. Oh ternyata ada, terkoneksi. Itulah yang bikin aku fulfill nih bikin di sini. Dan cita-citaku waktu itu gimana caranya bikin karya tapi based on science. Itu aja, gimana caranya bikin. Ternyata banyak. Eurodia School di Jakarta itu kan pakai pendekatannya seni, art, seni rupa segala macam. Tapi dia pendekatan sains gitu, mediumnya seni tapi pendekatannya sains, dia pakai matematika, fisika dan segala macam. Nah ilmu manusia itu sainsnya di mana gitu kan. Nah itu yang coba aku ulik lewat etnografi dulu, baru masuk ke bisa ya dibikin. Ternyata ada, walaupun nggak di Indonesia setauku ada 3 yang jadi expert di bidangnya, udah jadi profesor gitu ya. Aryo Danusiri di UI, antropologi UI, Mas Zamzam mentorku dari SMA yang sekarang dia baru selesai doktoralnya setelah 10 tahun riset tentang visual antropologi, dan satu lagi Tito Imanda, jadi baru 3 di Indonesia. Nah menurutku buat aku sendiri akhirnya peluang gitu, kenapa nggak benar-benar aku pelajari bidang ini. Dan ternyata serunya adalah multidisiplin ilmu, cross kerjanya gitu, bisa terlibat dengan banyak orang, banyak disiplin ilmu gitu sih. Menjawab nggak ya? Terima kasih. Boleh lanjut ke penanya berikut. Oke, selamat malam. Perkenalkan Mbak Uca, nama saya Winatra Wicaksana dari Seni Rupa UNES. Nah, yang saya mau tanyain itu kan film-film etnografi punya proses yang panjang gitu kan. Dari mulai penelitian, terus wirawiri buat itulah ngelihat sosiologi masyarakat gitu kan. Terus yang saya tanyain itu kira-kira kalau filmnya Mbak Uca itu produksinya dapat fundingnya tuh gimana gitu kan. Terus dari visi-visi kayak film-film kayak gini kan punya visi besar, terus pendanaannya itu kan kayaknya rumit juga kan. Terus kalau yang saya lihat dari Laila tadi kayak mirip-mirip filmnya Gari Nugroho, Kucumbu Tubuh Indahku, terus Gina Esnur sama Like and Share-nya, terus Kamila Andini, Yuni dan lain-lain itu kan terikatnya PH-PH besar gitu kan. Jadi kayak saya penasaran aja sih kira-kira kalau produksi filmnya Mbak Uca fundingnya gimana gitu sih. Thank you pertanyaannya, ini penting kok. Jadi tidak perlu tabu membicarakan sumber dana itu gimana. Kalau di Pasukan Gagal Tobat ya case-nya, awalnya film ini aku bawa dengan isu ini, perubahan lingkungan dan relasi gender. Ini awal banget. Terus kemudian aku dapat dana dari UGM gitu waktu itu buat berangkat. Terus aku ngajuin proposal lah, dan itu masih asumsi. Yang aku bawa asumsi, bener-bener asumsi bahwa di pegunungan atas bacaanku tuh ada kayak gini gitu. Bener atau enggak nggak tahu. Berangkatlah aku dengan modal aku bisa menghasilkan penelitian, tulisan, jurnal, dan film.
Aku bilang gitu, tapi mungkin aku butuh dana sekian-sekian. Enggak di ACC dong, karena mereka kan baru soal film ini dan biaya film sangat tinggi gitu. Oh ya udah kalau gitu dana dana riset aja nggak apa-apa. Awalnya pakai modalku sendiri, tapi dana riset dan jaringan udah modal dari UGM waktu itu, dari Profesor Mas Pujo namanya. Terus kami berangkat, ada 5 orang yang berangkat dengan topik yang beda-beda. Topiknya beda-beda, terus dana riset itu nggak seberapa sebenarnya kalau dipakai untuk alokasi dana bikin film. Jadi bikin filmnya adalah modalku sendiri, mau nggak mau. Ini karena case-nya udah agak beda ya kalau yang ini ya. Terus setelah proses menggali data, jadi tulisannya tentang lingkungan, perubahan lingkungan, kesehatan dan perubahan lingkungan. Tapi kok aku masih ngerasa ini asumsi lagi, ini ada hubungannya nih sama relasi gender karena bacaan buku sebelumnya. Aku lanjutin sendiri tanpa modal dari kampus. Itu aku bawa tim ke sana, modal nekat ya, 4 orang yang secara teknis akan bekerja untuk merekam secara visual tuh bagus gitu. Tapi aku harus meng-treatment dulu teman-teman ini karena mereka bukan based on research awalnya. Jadi aku jelasin proses risetku kemarin gini-gini, dataku ini, gambarnya ini dalam bentuk foto. Fotonya banyak banget. Videograferku di OP-ku tuh udah bisa menangkap. Oh kita tuh butuhnya ini untuk menangkap tulisanku yang ini. Per paragraf tuh tulisannya ini. Jadilah film ini, Hujan di Ketinggian 1600 mdpl yang didanai oleh Dikti. Disupport langsung dari UGM. Dapat, tapi dananya aku bilang gak terlalu tinggi untuk produksi film dokumenter yang biasanya bisa puluhan sampai ratusan juta, ini 20 juta. Waktu itu. Lanjut aku merasa ini belum nemu nih yang aku pengen. Sampai sekarang pun belum sebenarnya ya. Belum nemu. Terus aku balik lagi, ketemulah sama anak-anak ini. Ya ini akhirnya jadi tesis aku ya. Jadi tesis aku, tapi tesisku tuh bicara metodenya ya, bagaimana proses perubahan itu. Masalah penelitiannya ini asumsi yang aku bawa lagi. Terus kemudian asumsi itu berubah jadi film. Ini dia. Nah, itu dapat dana sendiri karena udah mengerucut. Jadi aku bisa bikin proposal baru dari perkembangan yang sebelumnya. Nah, sampai akhirnya mungkin di profilku juga ada ininya. Aku menyusun tim. Jadi di luar dari tim UGM yang kami riset itu ada tim khusus untuk tim film, isinya tuh memang rata-rata anak antro, ada anak kajian budaya media, film, itu jadi satu ini. Kita emang pengen mewujudkan film ini dengan pendekatan etnografi yang akhirnya dapat dana dari iDoc Lab untuk bikin film teasernya, bukan film jadinya ya, film teasernya. Ini film teasernya terakhir ya, cuman 3 menit. Hilang. Udah. Nah, ini bikin teaser ini sendiri itu dapat dana dari iDoc Lab waktu itu. Jadi prosesnya itu ya selalu buka opportunity. Jadi oportunis enggak? Canda. Enggak, maksudnya memang iya, maksudku kalau aku ya skemanya selama ini semua punya peluang gitu. Dari kamu punya gagasan, asumsi itu punya peluang terus. Peluang untuk cari dana riset itu ada, peluang untuk ikut lab itu ada, sampai mewujudkan filmnya. Kalau misalnya dari awal kamu gak bikin asumsi gagasannya dulu, gimana mau meluncur ke pundi-pundi ini gitu. Karena kan ini juga kalau di pasukan gagal tobat, aku sangat terbuka dengan orang tua dan kawan-kawan ini. Jadi mereka tahu proses researchnya kayak gimana. Dan memang di awal UGM terlibat, tapi selanjutnya udah gak terlibat karena udah selesai prosesnya mereka. Lalu aku lanjutin sampai masuk iDoc Lab itu mereka kita video call. Aku mau pitching nih, aku mau presentasi, aku mau lab selama 1 minggu gitu. Dan konsen tadi mereka siap gak kalau namanya dimunculin
merekanya dimunculin, mereka mau atau enggak. Nah, untuk menuju proses mau itu aku juga butuh proses yang panjang ya, karena kan membangun kepercayaannya nggak bisa yang kamu cuma sebulan di sana, itu agak sulit kurasa ya kalau kalau dokumenter gitu. Itu yang akhirnya sekarang kami lagi proses mencari funding lagi untuk menuju film film panjang sih rencananya yang dokumen. Ini film bakal jadi film panjang pertamaku untuk dokumenter. Dan ada aku masih selalu membuka peluang untuk apa namanya gagasannya, apakah ini bentuknya ada fiksinya? Mungkin nggak ada fiksinya. Ada istilah hybrid, mungkin nggak bentuknya hybrid. Mungkin banget, dan kayaknya kalau aku tuh suka digituin gitu, kalau dipantik kayak gitu, oke kita coba. Terus aku kolab lah sama temanku penulis naskah. Kita lagi ngerancang nih bentuk fiksinya di dalam berapa scene gitu, berapa scene bikin fiksinya, berapa scene masuk dokumenternya. Kalau orang nanya itu film dokumenter ada fiksi, udah lepasin aja yang bagian itunya gitu. Aku nggak terlalu mau mikirin lagi apakah ini film dokumenter atau fiksi. Dan biasanya kalau tadi bilang kayak film-filmnya Garin, mungkin iya gitu ya. Ada beberapa memang aku mencontoh stylenya dia, atau ya apa sih yang otentik di dunia ini ya sekarang ya, atau pendekatannya Akira Kurosawa. Tapi Pak Garin pernah bilang gini waktu itu, aku ikut workshopnya Laila itu pernah ikut lab yang kebetulan yang ngisi Garin Nugroho waktu itu. Dia bilang apa namanya, dia memilih film-filmnya dia itu segmennya adalah Eropa. Jadi filmnya dia itu sulit, atau bukan tidak mungkin ya, tapi jarang dilirik untuk di Amerika. Karena nggak begitu menarik buat orang-orang Amerika untuk film-filmnya dia. Dan dia merasa ya aku memang positioningnya di situ. Kalau perkara nanti dia masuk ke festival-festival Amerika atau mungkin ke Hollywood, itu kayaknya buat dia nggak mungkin lah. Tapi kalau masuk ya udah gitu. Nah kalau dia segmennya adalah Eropa dan ya pendekatan-pendekatan apa ya sebutannya, tapi arahnya ke sana gitu. Nah kalau aku sendiri aku belum memetakan itu secara ini ya, tapi kalau aku ya visual etnografi itu yang jadi peganganku saat ini. Nah untuk pendanaan sendiri Pasukan Gagal Tobat bertahap. Dan menariknya itu karena ternyata tulisan jurnalku didanain. Terus bikin riset teaser aja didanain gitu. Dan itu jadinya menurutku ilmiahnya di situ. Tapi kalau Laila itu nggak ada tulisan ilmiahnya. Cuman catatan prosesnya ada. Dan itu udah aku mulai dari karya sebelumnya gitu. Di karya catatan proses, cuman nggak ada kayak pendekatan ini apa nggak ada. Sehingga waktu itu ini gimana caranya teasernya jadi, nggak tahu dananya dari mana, tembusin ke beberapa funding. Tembus 3 funding, 2 itu kita gagal padahal nilainya udah sesuai. Kita tembusnya ke 1 funding. Nah 1 funding ini kebetulan Kemenparekraf gitu, dan dia mau mendanai 360 juta kalau nggak salah waktu itu yang Laila. Ya udah kita produksi full funding dari Kemenparekraf. Kayak gitu sih prosesnya. Prototyping itu penting ya menurutku, karena itu gagasan utama kalian. Ya mau gak mau harus keluarin pundi-pundi sendiri. Pundi-pundi itu gak harus uang loh. Bisa aja pundi-pundi tenaga kalian, waktunya kalian, pengetahuannya kalian, itu perlu. Karena orang gak, kalau kamu ngomong doang gak ada ininya, apa yang mau dipresentasiin gitu, apa yang mau orang gak berani lah ngasih investasi misalnya dengan nggak tahu prediksinya arahnya kemana gitu sih. Aku nggak tahu kalau lukisan ya. Kenapa lukisan mahal? Aku juga nggak ngerti. Gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Oke. Terjawab, tapi boleh saya nambahin boleh nggak kira-kira? Tadi setelah ngelihat film burung hutan kalau nggak salah. Nah tadi kayaknya dimention kalau ternyata lokasinya itu di Paguyangan Brebes, betul kan? Nah kebetulan saya lahir dan besar di kecamatan sebelahnya, Bumiayu. Oh yang di bawahnya. Ya, nah tapi saya punya cerita dikit, di mana dulu waktu kecil lingkungan di sekitar saya itu punya fenomena di mana punya ART yang lulusan SMP dan apa namanya nggak bertahan lama karena harus menikah, jadi terus berganti dan apa namanya
sumber daya manusianya dari Paguyangan dan sekitarnya gitu loh. Nah mungkin itu bisa buat apa namanya inspirasi ngembangin Mbak Uca sendiri sih untuk mungkin di film-filmnya yang lain gitu loh. Saya cuma ngasih cerita dari sudut pandang saya yang di kecamatan sebelahnya gitu. Itu sih. Thank you. Apa namanya sumber daya manusia. Iya ya itu aku juga nggak paham sih. Maksudnya kayak pola gitu nggak sih sekarang? Aku juga misalnya jadi peneliti tuh itu bener bingung. Kadang kita tahu gitu prediksinya, tapi terus harus gimana gitu. Nah cuman tulisan kita kan yang bikin jadi itu. Kalau film tuh dia jadi aku nggak belum sepenuhnya bisa membuat film itu sebagai modal pengetahuan yang panjang ya. Tapi kalau tulisan iya. Kalau film tuh saat ini mungkin di Indonesia archivingnya nggak sebagus kalau di Eropa misalnya. Kalau di New York, di Indonesia siapa yang archiving film-film? Masih Cinematheque gitu. Dan itu tuh kayaknya ya Allah, maksudnya belum yang benar-benar dukungan dari negara itu belum full gitu Cinematheque. Padahal memulai itu aja sulit gitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang tadi disampaikan itu juga yang paling mungkin kita bisa ini tulisan. Efek dari yang anak SMA kemudian SMP ya, dia ART. Sekarang tuh efeknya kalau orang bilang stunting, ya beneran stunting gitu. Di sana Jawa Tengah terutama Bumi Ayu dan sekitarnya itu stunting tertinggi menurut BPS. Tapi kan warga stunting apa Mbak gitu. Kok kayaknya anak saya mah sehat-sehat aja gitu kan. Makan telur kan program pemerintah gitu ya. Ngasihnya telur, susu, wajib ngambil telur di kelurahan bulan sekian tanggal sekian. Teman-teman pasti tahu tuh yang program posyandu itu. Itu buat kita sih ya oke ya, tapi kan buat masyarakat kadang-kadang ya ngambil aja yang makan telurnya siapa bapak ibunya bukan anaknya gitu kan. itu yang terjadi beneran gitu kan. Terus mereka makan apa? Tahu nggak makan apa? Mending ubi. Itu loh bubur kemasan. Itu bubur kemasan yang iya gitu itu banyak banget itu plastiknya di mana-mana karena itu udah paling mudah buat mereka gitu dan buat ibu-ibu muda ini pengetahuannya mereka kan kayak gizinya bagus tuh ada tulisannya gizi mengandung ya beneran itu terjadi gitu kayak gitu jadi kayak gimana kita sebagai ini kan terus ngasih tahu gitu Bu jangan Bu ibu makan ubi aja gini yang bendino makannya ubi gitu kan nggak buat mereka bukan hal yang prestis lagi ya kalau bisa makan bubur kenapa harus ubi kan gitu tapi itu yang aku ngobrol sama ibu lurah gitu iya Mbak ini gimana ya akhirnya kan ada program masuknya ke anak mudanya buat udahlah pernikahan dini kita nggak bisa kontrol at least tuh makanannya gitu yang bisa dikasih pengetahuan lewat buku-buku di posyandunya bahwa makanan sehat itu ini jadi pengetahuan mereka bukan karena itu sih jadi melihatnya lebih kayak yang mana yang paling ideal praktis tapi kita juga sebagai peneliti nih nggak beban-beban banget nih bawa pulang beban masyarakat gitu kan karena kita punya beban hidup sendiri itu juga perlu ada boundariesnya juga gitu kadang kita tuh lupa di bagian itunya jadi lakuin apa yang bisa dilakuin kayak misalnya aku bikin film ini ya aku dapat dana terus mereka dapat apa kan gitu ya aku nggak bisa ngasih apa-apa aku datang ke sana sharing sama mereka yang benefitable yang bisa aku kasih bukan uang tapi kita belanja sembako ngasih ke keluarga itu yang paling realistis yang bisa kita lakuin sisanya diskusi FGD itu dan aku terkoneksinya sama ibu lurahnya terus ya biar ya kehadiranku dengan Bu Lurah dan Pak Lurah keluarga besarnya dengan masyarakat dengan anak-anak ini terutama itu bukan sekedar relasi untuk bikin film aja gitu tapi apa yang kami bisa kontribusiin itu sih yang selama ini kerja makanya kenapa lama gitu bisa 4 tahun 5 tahun kalau aku udah merasa cukup ya udah aku cukup out gitu kalau labnya Semaya sebelumnya tuh di Kampung Jamu sekitar 4 tahun kami ya udah cukup kalau udah cukup aku sama timku ini sama sahabatku kita mulai dari bener-bener ini kampung terlilit utang di koperasi Bank Pelecit
yang kalian pernah dengar nggak ya, Bang Plecit, koperasi, mungkin yang tahu ya. Hah? Yang harian, iya benar, yang harian tuh kan bunganya gede banget. Sampai akhirnya mereka punya koperasi gitu. Itu dari kita bikin lomba, tadinya bikin film, terus bikin workshop, bikin film yang versiku, terus akhirnya bikin film lagi yang versi warga karena pengen ikut lomba. Terus menang, dapat 100 juta gitu. Ya udah. Iya, warganya dapat 100 juta. Ya udah, terus mereka bikin koperasi namanya Seruni Putih. Terus kita udahlah, mereka udah berdaya. Terus ngapain kita di sini? Pulang gitu. Pulang. Gitu sih. Prosesnya kurang lebih kayak gitu. Jadi iya, maksudnya menurutku dan banyaklah sumber-sumber dana, jangan khawatir, itu semua lebih kayak gimana kalian mulai dulu aja dan bikin prototyping. Itu penting sih, prototyping, Bu. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Radit. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi kan bahwa dalam etnografi visual itu kan kaitannya dengan alih wahana ya, Mbak. Jadi dalam teks, riset, terus menuju ke ekranisasi ke visual. Itu proses idealnya itu berapa lama, Mbak? Terus sambil apa? Sambil enggak menyelam. Sambil berproses mengalihwahanakan film itu, apakah itu sambil riset berjalan atau sambil proses film begitu. Jadi apakah teksnya jadi dulu terus jadi film apa sambil berjalan? Oh ya, pertanyaannya menarik. Ya. Nah ini banyak yang bilang, ada sih beberapa yang bilang tuh kayak, oh visual antropologi atau itu tuh alih wahana gitu ya. Dulu aku juga menangkapnya gitu ya, tapi mungkin kita belajar bersama ya. Siapa tahu suatu hari kamu menemukan teori yang lain atau praktik metode yang lain gitu. Tapi makin ke sini aku pribadi merasa itu bukan alih wahana lagi gitu. Jadi setiap gambar yang tercapture itu adalah bagian dari proses melihat itu tadi yang lux aku bilang. Satu jendela kita lihat itu maknanya bisa banyak banget gitu. Mungkin kalau fotografi gitu ya, atau lukisan atau musik juga. Tapi buat aku tuh sekarang aku menggunakan proses mengcapture itu bukan lagi untuk hasil jadi. Tapi potongan-potongan gambar yang aku dapat itu maknanya dalam banget. Dan aku bisa melihat itu, misalnya nih aku motret. Ada masa di mana aku tuh udah gak motret tapi nemu titik di mana ini gila, ini keren banget gitu. Dan satu frame itu bisa bicara banyak hal, entah itu bentuknya video. Biasanya aku cuma naruh kamera, diem gitu, terus merekam lama banget. Kadang-kadang sampai videografer tuh bingung, ngapain ngerekam, aku juga nggak tahu nih, kayaknya nih gerakannya akan kesini gitu. Itu kayak udah sense-nya udah beda. Maksudnya itu latihan ya, biar bisa di titik itu tuh kayak, oh ini nih kayaknya geraknya tuh akan kesini selanjutnya, terus dia akan muter ke sini. Terus dia nanti akan kayak gini. Itu tuh kebaca gitu loh. Kalau kita sebagai observer melihat ruang itu, dia akan polanya gini. Nah kamera ini membantu kita melihat itu lebih detail. Karena mata kita gak bisa sefokus itu. Tapi kalau kamera terus mungkin lukisan yang dia udah mengcapture ingatan itu. Makanya ada istilahnya melampaui ingatan itu ya. Mengcapture itu terus naruh dia di dalam satu gambar. Itu kan udah kayak udah melekat gitu ya. Nah video tuh juga gitu. Makanya semua footage-ku tuh gak ada yang aku hapus. Gak ada. Jadi bener-bener aku punya berapa ya? 12 hard disk itu isinya project berbeda semua, itu yang gambar-gambar berbeda semua. Karena menurutku tuh itu sih. Dan itu nanti dituruninnya ke tulisan misalnya. Kalau tadi bilang tulisan ke gambar, kadang-kadang kebalikannya. Tulisan nanti di situ ada gambar-gambarnya gitu. Itu kalau misalnya buka website, ini juga menarik, websitenya itu sapiens.org ya. Sapiens itu tuh menurutku keren banget ya cara dia storytellingnya ya. Ada gambar teks, video, toto animasi gitu. Itu menurutku cara ya kita punya kebebasan bercerita zaman sekarang tuh jauh lebih eksploratif. Kalau di zaman aku 2010
itu tuh sulit buat kita untuk mengakses kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh metodenya makin variatif gitu. Jadi aku pribadi menganggap bukan lagi ahli wahana ya, tapi gambar itu visual tuh memang punya cerita yang luar biasa. Entah dia memenuhi teks atau teks memenuhi si gambar itu sendiri gitu sih. Itu terus untuk proses idealnya itu berapa lama? Oh, tergantung. Kalian bisa membatasi itu sendiri-sendiri. Kalau kalian pengennya sebulan, bisa juga. Kalau aku semakin kesini justru men-challenge diriku, kamu kan udah belajar nih, masa kamu nggak maju-maju atau gitu. Atau tadi barusan aku WhatsApp suamiku tuh kayak, aku nggak pinter-pinter ya, gitu kan aku bilang gitu ke dia. Terus iya itu menurutku justru membangunku untuk kalau misalnya metodenya kayak gini, masa kamu mau pakai waktu 3 tahun? Artinya kamu metode ini udah pernah, berarti kamu bisa 2 bulan lah gitu. Atau dengan kayak gini bisa lah kamu kejar setahun. Gitu sih sekarang aku ada kayak gitu. Tapi kalau itu bener-bener baru, biasanya aku lama tuh. Atau emang bener-bener yang kayak nggak nemu-nemu titiknya, biasanya aku sampai anxiety gitu, ya nggak apa-apa juga. Biasanya sama produserku di hold, tahan dulu. Nah itu mungkin kalau di film serunya karena bekerja dengan banyak orang, teman-teman yang mungkin udah ngerti kita tapi kadang juga nggak ngerti kita maunya apa, tapi mereka membantu kita untuk melihat lebih jauh lagi. Kadang-kadang kan kita terlalu deket nih. Nah aku dibantu nge-hold keluar dari situ, terus nanti melihat lagi apakah ada yang bocor atau jangan-jangan kamu disuruh fokus di sini aja. Nah biasanya teman-teman aku membantu di situ gitu. Dan aku mencari partner untuk ngobrol. Jadi butuh teman diskusi. Kadang-kadang kita muak sama kepala kita sendiri kan. Nah itu butuh banget kalau aku ya. Dan berapa waktunya itu tergantung. Kalau Pasukan Gagal Tobat, aku target 1 tahun lagi selesai. Terus Laila itu nggak ada target. Gimana caranya terwujud gitu. Itu 4 tahun, 2 tahun riset. Akhirnya benar-benar jadi itu 4 tahun. Tapi ya hasilnya itu karena eksperimen ya. Ada muslimah itu 1,5 bulan jadi dan menang di mana-mana. Aku juga bingung tuh yang muslimah kok bisa. Sampai sekarang aku nggak tahu formulanya kenapa kok bisa muslimah yang menang di mana-mana. Sedangkan yang proses panjang ini belum gitu. Ada yang sebelumnya tuh dia sampai di beberapa festival. Jangan-jangan polanya dan akhirnya aku melunturkan itu sekarang gitu. Walaupun ada produser yang bilang nggak bisa Cak, kamu harus lihat nih segmennya kemana. Dia mikirnya udah ke situ kan ya. Segmennya kemana, festival yang kamu target yang mana? Enggak, aku pengen bikin film aja gitu. Terus nanti jawabannya, ya nggak bisa, orang mau ngeluarin duit buat kamu gitu. Kalau kamu nggak ngasih benefit yang jelas, target yang jelas, orang nggak akan ngeluarin duit buat kamu. Jadi kamu harus jelas targetnya kemana. Itu emang perlu sih. Jadi ya itu skema sistem yang udah ada, entah ideal atau enggak, tapi menurutku beberapa memang perlu digituin. Tapi kalau kamu pengen let it go aja, ya jalanin gitu. Dijalanin aja let it go. Gitu. Tanya lagi. Sorry ya Al. Oke, jadi dalam etnografi visual itu ada batasannya nggak sih bahwa kan nanti kan kalau misalkan saya awam kan melihat tadi, oh ini film pendek, oh ini dokumenter. Nah itu untuk kriteria bahwa itu etnografi visual itu seperti apa? Terima kasih. Gimana ya kalau coba boleh contekan? Misalnya dari pandangan orang awam seperti saya. Apa ya? Kok susah ya kalau ini ya. Kalau katanya ya bukan semata sebagai mekanisme kognisi, persepsi atau diberi secara biologis, tetapi secara simultan adalah menangkap fenomena sosial, politik, kultural, dan historis yang berubah seturut waktu dalam hubungan dengan lingkungan material. Dengan demikian, penglihatan sebagai bagian dari tindakan tubuh dalam sebuah lingkungan dan mempertimbangkannya sebagai bentuk praktik emosi dan pengetahuan indrawi. Nah,
Gimana tuh? Aku nggak ngerti sih. Tapi tapi Soalnya kalau melihat prosesnya itu hampir sama semua kan. Bahwa oh ini dokumenter, oh ini ternyata film pendek karena ada fiksinya, tapi ada risetnya juga. kalau aku sih ya intervensinya nggak terlalu jauh. Kalau aku intervensi kita sebagai seniman atau sebagai sutradara atau sebagai apa fasilitator itu nggak terlalu jauh. Sehingga itu real, memang ada dan terjadi di situasi itu. Makanya kan fenomena sosial, politik, kultural dan historis itu kan berubah terus menerus. Nah, kita hadir di situ untuk menangkap itu dan menganalisa itu, bukan mengintervensi. Kalau kita mengintervensi udah lain lagi ranahnya itu. Menurutku ya ranahnya udah beda. Jarang di etnografi itu melakukan intervensi yang berlebih, itu jarang. Gitu sih. Menurutku ya. Oke, makasih. Menurutku dan pengalamanku sih sejauh ini begitu. Kalau intervensi kok kita mengubah sesuatu. Kita kuliah bareng aja gimana? Perkenalkan, nama saya Alia. Jadi sebelumnya kebetulan sekali saya ini juga sedang dalam project membuat dokumentasi film, tapi kalau saya versi hybrid mungkin ya, dari fiksi ke dokumenter. Dan kemudian yang jadi pertanyaan saya yang selama ini masih menjadi struggle saya adalah gimana sih caranya Mbak Uca mungkin untuk approaching atau mungkin present kepada subjek-subjek yang akan direkam oleh Mbak Uca sendiri gitu. Kayak gitu. Lalu saya berpikir bahwa karena ini film dokumenter dan dokumenter fiksi maksud saya, jadi kan berarti saya menggunakan subjek yang merupakan asli orang sana, namun saya pinjam waktunya untuk istilahnya keperluan saya untuk mendokumentasikan. Kemudian kan saya berpikir bahwa kemudian saya harus menggantikan waktu yang harusnya mereka gunakan untuk bekerja, namun saya mintai tolong untuk dokumentasi itu. Itu saya juga bertanya itu gimana. Lalu untuk karena karakternya sendiri atau tokohnya sendiri adalah merupakan subjek asli dari penduduk sana, maka saya juga penasaran gimana sih caranya misal untuk pendalaman karakternya atau misalnya castingnya dan lain-lain gitu. Lalu juga saya ingin bertanya sebenarnya kalau misalnya menurut Mbak Uca sendiri untuk pemula itu apa sih yang harus dilakukan gitu? Jawabnya dari belakang ya. Terima kasih. Ingat gitu. Untuk pemula, emang ada ya pemula? Aku rasa sih kalau konteksnya penelitian terus bikin karya, kita kayaknya dari kecil udah diajarin itu deh. Maksudnya kita kan udah diajarin KTK ya, KTK gitu-gitu. Jadi modal berkreativitasnya tuh udah ada. Nah, ya dimulai aja, mulai gerak aja, mulai ngerekam dan mulai nyari referensi, bikin film memulai ya, bukan pemula ya, tapi memulai sesuatu itu tuh aku biasanya bisa seminggu itu kerjain cuma nonton, liatin gambar-gambar, ya karena aku film kali ya, jadi aku memulainya tuh biasanya nonton, terus liatin gambar-gambar, nggak tahu kalau aku ngeliatin gambar tuh bisa lama banget, satu gambar aja tuh aku bisa lama, baru membaca biasanya, aku udah masuk ke membaca. Kalau udah ini aku, bisa aja kebalikan ya, bisa aja nanti kalian nemu polanya sendiri. Tapi kalau aku modalnya itu dulu, sehingga ketika aku masuk ke, misalnya sekarang kayak aku lagi di Histeria gitu ya, mau bikin filmnya Histeria, ya tiap hari aku tuh sebelum berangkat minggu kemarin ke sini, kerjaannya tuh baca sih mulainya. Lagi bacain Histeria, ngeliatin zine-nya, itu bener-bener tak liatin satu-satu zin ini gambarnya kok gini sih, zin ini itu akan menstimulun aku buat kira-kira zinnya diapain. Jadi aku search aja tuh ke tim, forward ke tim, ini kumpulin per kota, per kampung, Bustaman tuh bikin apa aja. Terus di cropping semuanya, nggak tahu nanti kita apain, kita animasiin aja ntar gitu. Itu belum terancang bentuknya apa, tapi kira-kira aku mulainya dari situ tuh. Nah sekarang aku lagi proses membaca.
apa sih kolektif, bagaimana sih kerja kolektif gitu-gitu. Itu kalau aku. Dan beneran turun, kenapa misalnya aku yang minta sama Adin buat, Mas Adin aku apa namanya ngisi deh gitu. Tapi nanti ya pas ini, udah sekarang aja kamu ngisinya, sekarang gitu. Nah itu kayak menstimulunku untuk nyari lagi gitu, nyari lagi sengaja buat kesini biar bisa ketemu lagi dan kira-kira disusunnya mau kayak gimana filmnya misalnya kayak gitu untuk tahu lebih dalam tentang histeria. Jadi gerak dulu aja, gerak gimana cara berangkat dulu aja, yang pasti modal perekaman, entah itu audio, entah itu kamera, entah itu handphone, karena itu nggak bisa terulang gitu loh. Situasi di sini tuh nggak benar sulit terulangnya pun kalau ada tuh pasti bentuk, warna dan komposisi itu beda. Tapi kalau pola dan konten tuh aku yakin itu berulang, konteks itu berulang, tapi bentuk, warna, pola nggak ada yang sama di setiap momen tuh nggak ada yang sama. Itu yang buat aku tuh aku nggak mau ketinggalan momennya di situ. Itu jawaban yang memulainya. Yang kedua yang selanjutnya tadi apa pertanyaannya? Apa? Iya, yang awalnya oh, karakter ya. Kalau karakter tuh di dokumenter ada dua kan dokumenter pendekatannya banyak. Ada yang direct cinema, ada yang cinema verite, ada yang expository. Nah, expository itu yang paling banyak digunain. Bukan berarti mudah ya. Yang bentuknya wawancara, terus kita bertanya, terus nanti diisi gambar, itu expository. Tapi kalau bentuk expositorinya memang nggak statis, itu tuh pasti ada yang hasilnya memang bagus banget gitu. Nah, menurutku memilih karakter kalau aku kuncinya adalah dia punya peran apa. Dia sebagai apa di wilayah itu. Jangan sampai kalian dapat memilih karakter yang satu nggak fasih bicara. Pun kalau nggak fasih bicara tapi kamu jago untuk memantik dia bicara, pasti dia keluar. Itu cuman masalah dia di situasi kayak gini tuh dia memang pendiam. Tapi kalau kamu sense melihat geraknya dia, enggak deh kayaknya kalau dideketin lagi nih orang ngobrol berdua pasti dia akan ngomong terus gitu. Itu tuh sense kita melihat karakter. Diperhatiin, belum tentu orang pendiam itu waktu diajak ngobrol jalan-jalan tuh dia diem. Belum tentu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan narasumbermu itu adalah orang yang memang bisa menceritakan banyak sesuai dengan yang kamu pengen dapetin gitu. Kalau memang dia susah ditemuin dan beberapa kali diajak ketemuan gak bisa gitu, nggak usah, cancel aja. Cancel, cari yang lain. Bukan memang belum jodoh aja gitu loh. Maksudku jangan habiskan waktumu untuk satu orang aja karena orang ini besar misalnya. Orang ini punya pengaruh ini, iya gitu. Tapi kalau memang dia nggak bisa didapet, gak usah lah. Tapi kalau semesta mendukung pasti ada caranya gitu ya. Untuk subjek-subjek atau narasumber-narasumber yang punya positioning cukup tinggi gitu. Atau misalnya subjekmu di dokumenter nih, kamu masuk satu wilayah. Ngomongin Rob, siapa nih orang-orang karakternya yang bisa dipilih? Dipetain. Dia yang ngurusin bagian ngorganisir masyarakat. Dia yang ngurusin bagian preman. Ini yang sesepuhnya yang selama ini menjaga wilayah ini. Tapi dari semua ini sesepuhnya nggak mau ngomong. Ya udah deketin terus sampai dia luluh gitu. Kalau nggak luluh ya udah kamu cari yang lain. Tapi memang cara sejauh ini cara yang bisa ampuh dari teman-teman juga kayak gitu. Nggak bisa kita yang maksain sesuatu. Kamu nyampein gini-gini nggak bisa gitu. Karena misalnya kita kan menjaga privasinya dia, kita menjaga kenyamanannya dia gitu. Jadi kitanya juga polite, kitanya nggak bisa yang nodong. Aku mau wawancara gini-gini nggak bisa. Datang dulu sowan ya kalau bahasa sini sama ya. Sowan dulu, jelasin maksudmu, perhatiin dia bisa menjelaskan atau enggak. Kalau emang nggak bisa switching langsung gitu. Switching. Kalau misalnya orang ini potensial dan belum bisa menyampaikan apa yang dia pengen sampaikan, deketin pelan-pelan. Deketin pelan-pelan sampai dia akhirnya mau.
Nah, pemilihan karakter paling utama dia mau ngomong dulu dan leadership sih biasanya di kampung. Kalau udah leadership tuh udah enak banget. Kalau nggak nemu yang leadership, yang fluent, yang dia bener-bener jadi dirinya sendiri lah ketika ngadepin kamu tuh, itu paling enak. Misalnya kamu ketemu orang yang awal-awal dia udah marah-marah, wah itu keren tuh. Biasanya yang kayak gitu tuh malah justru, wah enak nih bisa, karena dia udah mengeluarkan dirinya ketimbang yang diem-diem. Biasanya sih gitu ya kalau kebanyakan ini. Kalau castnya lain lagi. Casting yang model apa? Laila ini casting. Tapi warga sana, karena aku butuh yang kalau di depan kamera dia nggak takut-takut gitu. Jadi dia latihan beberapa kali di depan kamera. Ada yang bagus banget kalau nggak di depan kamera. Tapi kalau di depan kamera, ya Allah, itu kayak ngomong nggak bisa-bisa gitu. Jadi akhirnya, itu metodenya beda ya. Maksudnya kalau casting kan fiksi yang kita cari karakternya. Bedanya ini karena Laila karakternya warga sana gitu. Dan aku minta bantuan guru waktu itu kalau yang di Laila, guru teater waktu itu sama seniman sana buat bantu latihan acting. Gitu sih. Ada yang lewat nggak ya? Ada ya. Bagian belakang sudah semua tadi. Kayaknya kalau ada satu yang nanya terus rame-rame gitu ikut. Kalau disuruh nanya sendiri terwakili ya, benar ya? Oke. Sayap kiri. Sayap kiri pura-pura nggak lihat saya. Baiklah. Oke, kalau semua pertanyaan udah terjawab, kita tutup sesinya sampai di sini. Sudah 2 jam ya, tadi dari jam 8. Oke. Tadi clue-nya setelah ini teman-teman akan bikin project prototyping di kampung. Jadi nanti bebas mau bikin apa gitu. Di 10 kampung ya teman-teman ya. Ada pilihan 10 atau ada satu kayak Sinfest di sini. Selain di kampung. Baik, terima kasih banyak Mbak Uca sudah berbagi ilmu. Nanti kalau teman-teman yang masih penasaran boleh nanya lebih lanjut ke Mbak Uca. Kalau ternyata tadi belum terjawab banget. Setelah ini kita akan foto bersama. Kemudian Mbak Uca akan diminta bikin video pendek sama Mas. Ya, itu aja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan berpartisipasi dalam diskusinya yang seru. Terima kasih juga Mbak Uca. Kita tepuk tangan buat kelas hari ini. Terima kasih.